warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Kadafi, saya Arman Minaldo, saya Hamdi Waldi, saya Abdul Juliansa. Di sini kami ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari pemberdayaan masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat tentang Ayam Broiler serta Sosialisasi kepada Masyarakat di Daerah 38 Polos Bandarjo. Assalamualaikum. Kami dari mahasiswa yang itu, alasan kami datang ke sini untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang pakan ternak di sini. Jadi kami tuh mau edukasi ke masyarakat biar pakan ternak bukan di sini sih, di masyarakat itu agar lebih ke pakan organik memanfaatkan limbah itu. Bahkan pasti di sini pasti pas kemakan itu dari pakan jadi kan, pakan jadi kayak sentral. iya, konsentrat pabrikan. Sini kami itu ingin minta izin untuk memberitahu tentang pakan organik untuk hewan ternak itu. Ya kalau itu bagus sih sebenarnya kalau pakan organik. Pasti kan kalau ke masyarakat umum, kalau di pakan pabrikan terus terang mungkin nggak ada yang terjangkau, ada yang tidak. Kan kalau ada pakan organik pasti kan itu biayanya lebih menekan ke biaya mereka. Itu anggapan untuk gimana kalau untuk rumah tangga, buat rumah tangga setiap rumah tuh melihara ayam broiler itu untuk pakan organik itu dari pasar itu kayak sayuran, nanti kalau dari rumah tangga itu kayak nasi bekas gitu. Gimana tanggapannya? Bagus sih seperti itu, aku dukung seperti itu. Cuman tidak semua rumah tangga itu pasti mereka ada hewan ternak atau mereka ayam broiler. Banyak sih paling ayam kampung. Kalau ayam broiler juga mereka pasti cuman paling bisa mandiri itu 500 ekor atau seperti itu. Cuman paling ya mereka juga pasti butuh pakan seperti itu karena kan untuk menekan biaya itu tadi. Lebih efisien mereka. Apalagi dengan memang pakan tersebut memang dia bagus, pertumbuhannya lebih dari pakan dari pabrikan, apakah itu akan lebih bagus nantinya untuk dimasukin ke PT-PT juga kan? Itu bagusnya gimana kita kasih makannya selain sentrat sama organik, apa organik kan gitu. Yang jelas kita tuh pasti harus dicoba memang. Kalau mau dicoba, kita kalau mau dicoba tuh pasti kalau pakan organik aja kita kasih. Di situ kita pasti ada data dari pertumbuhannya, juga kan apa ya kandungannya itu apa aja. Berarti mencoba dulu ya. Memang harus dicoba dulu biar kita juga tahu hasilnya itu seperti apa. Dan kalau kita cuma bikin pakan terus kita jual bebas segala macam, tapi kita sendiri belum tahu hasilnya pakan itu sendiri, ya kita juga bingung pasti ditanya kan. Itu sekali. Kalau pakan organik di ayam gedenya, Ini kayak mana? misalnya kan nggak ada kandungannya ya, berpertumbuhan. Ya itu tadi mungkin balik lagi ke kandungan pakan itu sendiri, apa aja di situ. Di situ mungkin bukan kita ngandelin sayuran aja, mungkin di situ ada proteinnya kayak apa ya, daging ikan asin bekas yang udah gitu kan, itu kan harus ada proteinnya kalau di ayam juga. Nah, berarti miara ayamnya itu apa namanya itu mau perhatiin apa yang dulu? Yang jelas kalau kita melihara ayam itu kan, kalau kita di sini nih khususnya, kita kan di sini kan pembesaran, sehingga di situ kita memproduksi daging. Nah, jadi bagaimana bisa pakan itu dia mempercepat pertumbuhan. Berarti Gitu. lebih cepat besar aja. Lebih cepat besar. Kalau kita standar kita kan umur 20 sehari itu kan udah 1,1 kilo. Nah, kalau memang pakan organik itu bisa umur 21 hari bisa sampai 1,2, pasti kan artinya lebih bagus pakan organik. Seperti itu. Jadi artinya kandungannya di situ pun harus disesuaikan mungkin. Di situ kan ada
karbohidrat, protein, segala macam apa itu dalam kandungan pakan yang pabrikan sih. Ada antibiotiknya juga di situ. Apa malah mengurangi biaya pakan. Iya pasti itu kalau memang pakan organik itu dia lebih bagus untuk ketemu di ayam, khususnya ayam broiler, pasti akan lebih mengurangi menekan biaya-biaya yang lain. Artinya di situ kan lebih efisien, lebih menguntungkan. Apalagi untuk usaha apalagi untuk usaha rumahan terutama seperti itu. Kalau misalkan di kayak mana kita di sini kan itu bukan masuk perusahaan, jadi mereka pun kalau pakan organik mereka harus tahu uji lab segala macamnya dulu, hasil uji cobanya. Kalau di rumah enggak Harus di rumah kan enggak besar. Jadi apa di situ pasti mereka mencari yang kalau bisa efisien, menguntungkan, lebih murah juga kan. Ya, saran sih seperti itu sih, ya, kandungan segala macam di dalam itu apa aja, apa higienisnya dari bahan baku itu sendiri, sama paling kita kalau rumah tangga kita promosikan itu ke rumah tangga dulu, selain itu untuk orang umum dulu, bukan ke perusahaan. Perusahaan itu kan akan lebih ribet urusannya, ya Harus ada izin segala macamnya. Kalau untuk rumah itu malah nggak ada. Nggak ada. Jual di pasar. Betul ya. Apa enggak tetangga Kalau aku sih aku dukung sih, bagus lah itu, bagus malah ada pakan organik ini. Kalau bisa jangan buat ayam aja, buat ikan, iya, kambing, sapi segala macam lah. Pokoknya di bidang peternakan lah kalau ada pakan organik pasti lah. Apalagi memang bagus di situ. Yang penting awalnya kita itu memang mempromosi itu memang nggak mudah sih, memang kadang-kadang di situ. Sulitnya di situ. Kita mempromosikan sambil terjun, sambil kita ujikan ke yang kita arahkan seperti itu, misalnya ke rumah siapa, gitu kan kita turun langsung itu lebih bagus ya. Praktek langsung ya. Mereka pun kalau didampingi dengan seperti itu akan lebih mudah percaya. Cuman kalau kita hanya sekedar promosi, kita menjualkan istilahnya menjual barang tanpa adanya kita dampingi, kadang-kadang mereka apa benar apa enggak kan gitu ya. Ragu mereka karena mereka kan usaha juga kan, dan mengeluarkan biaya. Atau edukasi untuk Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yuwaldi dari YIN Metro. Sebelumnya kenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang bernama yang pertama itu adanya Muhammad Kadafi, Okta Juliansah, dan Rahmat Waldi Einaldo. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan Syariah. Kami ini ingin mensosialisasikan tentang pemberdayaan ayam broiler. Sebenarnya itu peternakan ayam broiler itu ini udah nggak umum bagi masyarakat sekitar ini. Di sini ingin mengarahkan kepada masyarakat sekitar agar lebih tertarik terhadap pemberdayaan ayam broiler. Sebenarnya itu ayam broiler itu sama saja unggas, bisa digunakan di metode apa saja. Tempat pembahasannya itu tempat pembesaran ayam broiler, langsung saja untuk pemahaman masyarakat terkait dengan tempat pembesaran ayam broiler. Lokasi kandang peternakan ayam broiler sebaiknya strategis dan dekat dengan tempat pemasarannya. Selain itu, lokasi dipilih harus bisa membuat ayam yang dipelihara serta bekerja dalam masyarakat nyaman. Dengan itu kandang ini bisa menjadi lebih produktif. Tempat yang cocok itu yang pertama itu adanya jauhnya dari pemukiman penduduk. Sebenarnya itu jarak idealnya antara kandang dan pemukiman warga itu sekitar 10 meter dari pemukiman itu. Sedangkan yang kedua itu jauh dari lokasi peternakan yang lain. Maksudnya itu lokasi kandangnya itu ayam
boiler sebaiknya jauh dari peternakan yang lain agar tidak menyebabkan kegangguan lingkungan sekitar karena banyaknya aktivitas perkandangan. Selanjutnya itu yang ketiga itu adanya tanah lapang, yaitu adanya tanah lapang, lahan yang digunakan sebaiknya menggunakan tanah lapang yang tidak memiliki gedung atau perumahan. Hal ini karena bisa mengganggu aliran udara yang masuk di kandang ayam. Terus selanjutnya itu pakan ayam. Nah itu selanjutnya itu yang paling penting yaitu pakan ayam broiler, karena ayam broiler dipanen dari hari pengambilan ayam sampai panen cukup dengan 21 hari. Di sini kami ingin mengarahkan kepada masyarakat sekitar sini itu agar melihara ayam broiler dengan budget yang seminimal mungkin, dengan cara pakan ternak menggunakan limbah rumah tangga seperti itu, seperti sisa makanan kayak beras, sayur-sayuran gitu, sisanya itu untuk dikasih pakan ayam. Harapan masyarakat lebih fokus pada limbah ya kayak tadi itu. Terus harapan kami itu mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat tentang ayam broiler ini agar masyarakat di sini tidak nyaman kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin teman-teman di sini ada tanggapan atau saran gitu? Enggak ada ya? Oh yaudah. Ya udah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam potong broiler merupakan ras pedaging hasil persilangan bangsa ayam dengan daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi dagingnya. Hasil perkawinan silang dengan sistem berkelanjutan menghasilkan genetik yang berkualitas. Banyak yang menganggap ayam broiler sebagai salah satu ternak yang paling ekonomi dengan produksi yang relatif cepat. Keuntungan yang diraih tentu banyak, namun dibayar dengan pemeliharaan yang baik juga. Sebelum memulai beternak, peternak harus mempertimbangkan sebaik-baiknya hal pokok yang diperlakukan oleh ayam, daging, dan tata cara pemeliharaannya. Adapun hal pokok pemberdayaan dalam ayam broiler yaitu yang pertama, persiapan kandang ayam. Sebuah kandang merupakan modal awal yang harus dimiliki secara mutlak sebelum memulai beternak ayam. Biasanya satu kandang bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Jika menghiraukan hal ini bisa berakhir rugi. Yang kedua, tinggi sebuah kandang juga perlu diperhatikan agar siklus udara yang didapatkan cukup. Minimal ketinggian kandang adalah 2 meter dari permukaan tanah guna menghindari zat amonia terhirup oleh ayam. Dan yang ketiga, lingkungan. Dalam membuat lingkungan ternak ayam yang nyaman, kandang harus memperhatikan segi keamanannya. Hama yang dapat menyerang hewan ternak seperti musang dan tikus seringkali masuk ke dalam kandang yang keamanannya kurang terjaga. Selagi segi keamanannya, dalam membuat kandang perlu diperhatikan juga kenyamanannya bagi hewan ternak itu sendiri. Kandang yang baik memelihara kehangatan yang ada di dalam ruangan sehingga ayam tidak mati kedinginan. Adapun yang keempat, pemberdayaan itu persiapan pakan, air, obat, dan vitamin. Pakan dan air merupakan salah satu hal penting yang selalu dibutuhkan oleh hewan ternak. Dalam hal ini, ayam perlu diberikan konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan umur ayam dan selalu tersedia agar mudah dimakan. Ketersediaan akan obat-obatan dan vitamin mempengaruhi feed conversion ratio FCR dari hasil produksi ternak itu sendiri. Ayam ternak harus selalu diperhatikan kesehatannya agar VCR lebih rendah. Seperti yang sudah disinggung di awal sebelumnya, ini bahwa ayam potong broiler memiliki siklus produksi yang relatif cepat, yaitu sekitar 4-6 minggu agar bisa langsung diproduksi. Waktu yang dibutuhkan untuk membudidayakan ayam potong broiler ini tentu cukup singkat. Terlebih lagi dalam kurun waktu tersebut dapat menghasilkan ayam berbobot sekitar 1,5 kg per ekornya. Sekian dari video kami. Apabila ada kesalahan atau
baik kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi